Shalom, saya akan presentasi tentang Sabat. Sabat dalam bahasa Ibrani artinya istirahat atau berhenti. Alasan mengapa perintah Sabat diberikan itu ada dua alasan, yaitu satu terkait dengan penciptaan dan yang kedua terkait dengan pembebasan. Yang terkait dengan penciptaan dapat kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 11. Dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kemudian yang terkait dengan pembebasan, kita dapat baca di dalam Ulangan 5 ayat 15 dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Jadi Sabat di sini diperintahkan untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir selama 400 tahun. Kemudian ada tata cara sendiri di dalam pelaksanaan Sabat. Dapat kita lihat di dalam Bilangan 28 ayat 9. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Jadi ditetapkan juga tata cara peringatan Sabat. Kemudian kita kenal juga Sabat itu bukan hanya mingguan, tetapi bulanan juga tahunan. Juga kita mengetahui bahwa Sabat itu bukan hanya untuk mengatur hari, tetapi juga untuk mengatur tanah. Jadi di dalam Imamat 25 ayat 1-8 dikatakan bahwa Sabat itu bukan hanya bagi hari, tetapi bagi tanah. Ayat 3 itu dikatakan 6 tahun tanah boleh ditanami, tetapi tahun ke-7 haruslah ada tanah itu bagi Sabat. Setelah itu kita tahu juga ada Sabat tahunan, yaitu 7 tahun Sabat, 7 kali 7. Kemudian ada tahun Yobel, yaitu per 50 tahun. Jadi haruslah kita menguduskan tahun ke-50. Jadi hari Sabat itu sebetulnya adalah kita diingatkan kita itu setara di dalam pandangan Allah. Jadi hari Sabat di sini juga hari kesetaraan yang memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan istirahat seperti budak, orang asing maupun hewan beban. Jadi pada hari Sabat itu juga terdapat larangan-larangan. Kita tidak boleh bekerja apapun, tapi ada pengecualian, yaitu menyembelih korban. Padahal yang menyembelih haruslah imam, jadi ada pengecualian. Kemudian di dalam Imamat 23 ayat 32, Sabat itu dimulai dari matahari tenggelam sampai matahari tenggelam keesokan harinya. Nah, itulah Sabat di zaman Perjanjian Lama. Kemudian kita tahu bahwa prinsip Alkitab tentang Sabat itu adalah Tuhan menghendaki untuk kebaikan kita secara fisik, mental, dan rohani. Sebab Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan Allah Pencipta dan dengan sesama. Jadi sebetulnya sejarah dimulainya hari Sabat itu dimulai sejak awal penciptaan seperti yang dijelaskan di depan tadi, kemudian sampai zaman Musa, sampai zaman Tuhan Yesus, dan sampai zaman para rasul. Dan pada zaman Musa, pada waktu orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka itu sudah 400 tahun jadi budak. Mereka lupa akan Sabat. Tuhan mengingatkan kembali di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10. Yaitu 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat.
Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi jelas ya. Juga di dalam perintah yang keempat itu diingatkan lagi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri di atas 2 loh batu. Jadi pada masa Musa pun hari Sabat sangat diperintahkan untuk dijalankan. Kemudian pada saat zaman Yesus adalah teladan bagi kita untuk menghormati hari Sabat. Jadi Yesus sebenarnya mengajari kita untuk berbuat baik bagi orang lain pada saat hari Sabat. Jadi kita tidak boleh merayakan hari Sabat secara egois. Bahkan di dalam Alkitab dicatat 7 kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat. Waktu itu Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah. Di situ Yesus menegaskan, dia bilang mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah membatalkan Sabat, melainkan mengembalikan tujuannya seperti semula, yaitu hari perhentian yang penuh dengan sukacita. Kemudian sampai pada zaman Rasul. Para rasul pun merayakan hari Sabat di sinagog. Seperti biasa, dikatakan seperti biasa di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2 dikatakan seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi hari Sabat itu tetap dipelihara sampai pada zaman Rasul. Jadi Paulus sering di sinagog itu memberitakan tentang Yesus, bagaimana Yesus itu menemui di dalam perjalanannya di Damaskus. Jadi sebagai penutup tentang Sabat di dalam PL, yaitu sebagaimana Allah beristirahat pada hari ke-7, maka orang Israel juga diperintahkan untuk mengingat dan menguduskannya. Remember the Sabbath day to keep it holy. Terima kasih.